Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan sebuah kalimah atau kajian ringkas tentang adab-adab yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertama-tama bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala as-sihah wal afiyah. Kita bersyukur kepada Allah yang menyampaikan kita pada hari yang mulia ini, hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang dimana amalan ibadah tidak ada yang mampu mengungguli amalan ibadah yang kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, saking mulianya. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min ayyamil asr." Tidak ada suatu hari yang dimana amalan itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada amalan ibadah yang dilakukan di 10 hari, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, adapun di antara min sya'airillah, termasuk dari syariat Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah memuliakan kita sebagai kaum muslimin. Allah menjadikan dan mengkhususkan untuk kita satu hari khusus, hari di mana hari ini adalah hari bergembiranya kaum muslimin, hari Eid yang dinamakan dengan Idul Adha. Idul Adha. Dan ini adalah merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karena pada hari ini terkumpul banyak sekali ibadah, terutama bagi kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji di hari ini, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka hendaklah kita mengagungkan hari ini, memuliakan hari ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, siapa saja yang mengagungkan sya'airallah. Sya'airallah termasuk di sini adalah hari raya ini, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah termasuk dari ketakwaan hati. Maka tanda seseorang
hatinya takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan mengagungkan hari yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hari ini, hari Idul Adha yang dinamakan dengan Yaumun Nahr, Yaumun Nahr, dan disebut bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, hari ini adalah Yaumu Hajjil Akbar. Yaumu Hajjil Akbar, karena di hari ini terkumpul banyak sekali rangkaian-rangkaian ibadah haji. Yaumun Nahr disebutkan oleh sebagian ulama adalah afdalu ayyamis sanah. Afdalu ayyamis sanah, satu hari yang paling utama dalam satu tahun. Satu hari yang paling utama dalam satu tahun. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini adalah afdalu ayyamis sanah. Satu hari yang paling mulia dalam satu tahun. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, a'zamul ayyam indallah yaumun nahr. Seutama-utama atau hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahr. Thumma yaumul qar, kemudian adalah hari al-qar. Yaumun nahr adalah hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Di hari itulah kaum muslimin berkurban, menyembelih hewan kurbannya. Karenanya dinamakan hari ini adalah Yaumun Nahr atau Yaumu Al-Adha. Nah, kemudian seutama-utama hari adalah Yaumul Qar, wa huwa al-yaumul ladzi yali Yaumun Nahr, yaitu hari setelah Yaumun Nahr, setelah tanggal 10, itu tanggal 11, 12, 13 dinamakan Yaumu Al-Qar, karena pada hari-hari ini kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji ya menetap di Mina atau mabit di Mina. Nah, maka beberapa perkara yang perlu kita perhatikan atau adab pada hari ini, hari Idul Adha. Yang pertama, at-tabkir li salatil Id. Hendaklah kita pagi-pagi untuk bersiap-siap berangkat menuju melaksanakan salat Id, melaksanakan ibadah haji tentunya. Adapun orang yang melaksanakan ibadah haji, maka mereka sibuk dengan melaksanakan manasik hajinya. Nah, maka hendaklah kita berlomba-lomba untuk menyiapkan diri ya berangkat pagi-pagi untuk melaksanakan salat Id. Sebagaimana firman Allah, fastabiqul khairat. Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Wal Idu min a'zamil khairat wal qurbat. Dan hari raya Id ini atau melaksanakan salat Id ini adalah termasuk di antara a'zamul khairat, seutama-utama atau kebaikan yang sangat besar. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan, babu at-tabkir ila al-Id thumma saqa hadits al-Barra radhiyallahu anhu. Beliau sampai meletakkan bab khusus di dalam kitabnya, bab at-tabkir ila al-Id, bab yang membicarakan tentang pagi-pagi berangkat menuju ke salat Id, ke musalla untuk melaksanakan salat Id. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ketika meletakkan bab ini, menyebutkan hadis Al-Barra ibn Azib, yaitu hadis Rasulullah SAW, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalli. Sesungguhnya yang pertama kali kita mulai dengan hari kita pada hari ini yaitu dengan an nusalli, yaitu kita salat. Imam Al-Hafidh menjelaskan, huwa dalun ala annahu la yanbaghi al-istighal
fi yaumil 'id bi syai'in min ghairi at-ta'ahhub lis-shalah wal khuruj ilaiha. Maka di sini menunjukkan bahwasanya tidak layak seseorang menyibukkan dirinya ya pada hari ini, pada hari Id ini dengan sesuatu yang lain selain dia siapkan dirinya, sibukkan dirinya untuk mempersiapkan diri berangkat menuju salat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, inna awwala ma nabda'u bihi yaumina hadha fi yaumina hadha an nusalli. Yang pertama kali kita mulai dengan hari kita ini itu dengan kita salat, kata Rasulullah. Nah, maka hendaklah kita pagi-pagi ya berangkat ke musalla mempersiapkan diri di hari ini. Yang kedua, sunnah pada hari ini at-takbir. At-takbir, yusra at-takbir al-muqayyad, maka disyariatkan takbir al-muqayyad, takbir yang diikat dengan waktu tertentu. Ini maksudnya takbir al-muqayyad, adbarus salawat, yaitu setelah solat-solat yang 5 waktu, maka takbir ini dimulai dari min fajri yaumi Arafah. Min fajri yaumi Arafah, dari fajar waktu hari Arafah, yang di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka dari fajar hari Arafah, selesai kita sholat fajar di sini, maka disunnahkan kita membaca takbir ya setiap selesai sholat. Sampai kapan? Ya, sampai asru akhir ayam tasrik, sampai asar ayam tasrik, itu tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, di sini kita disunahkan untuk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang sudah ditentukan jumlahnya. Nah, yang ketiga yang disunnahkan bagi kita pada hari Id ini, dzabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban. Wa yakunu dzalika ba'da salatil Id, dan menyembelih ini dilakukan, menyembelih hewan kurban ini dilakukan kapan? Setelah salat Id. Setelah salat Id. Sebagaimana hadis Rasulullah, man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum dia sholat, maka hendaklah dia menggantikan ya yang lainnya. Jadi sembelihannya yang dia lakukan sebelum sholat itu tidak sah. Sebagaimana Rasul mengatakan, falyu'id makanaha al-ukhra, maka hendaklah dia menggantikan hewan yang sudah dia sembelih tadi dengan yang lainnya. Wa man lam yadhbah falyadhbah, barang siapa yang belum menyembelih maka sekarang dia menyembelih, yaitu setelah sholat. Nah, kemudian di antara yang disunnahkan pada hari Id ini al-iktisal wa tatayyub lirrijal, mandi dan memakai wangi-wangian bagi laki-laki. Wa lubsu ahsanis thiyab biduni israf, dan tentunya disunnahkan juga memakai pakaian yang paling bagus dan tidak secara berlebihan, dan diperhatikan wala isbal wala halqul lihyah. Pada hari ini tidak boleh seorang memakai pakaian isbal. Pakaian isbal yaitu pakaian yang menjulur melebihi mata kaki. Nah, dan wala halqul lihyah, juga tidak boleh seseorang dia memotong jenggotnya. Dia ingin berzina, membaguskan bentuknya, wajahnya, kemudian dengan memotong jenggotnya, maka tidak boleh. Ya, karena memotong jenggot ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Boleh seseorang memotong jenggotnya kapan? Apabila jenggot itu tumbuh pada wanita. Kata Imam Nawawi, wa yustahabbu halqu lihyatihi idan nabat.
Ai kama qala. Imam Nawawi mensunnahkan, mengatakan, dan sunnah memotong jenggot apabila jenggot itu tumbuh pada wanita. Nah, jadi kalau tumbuh pada wanita maka sunnah dia memotong jenggotnya. Nah, adapun laki-laki maka diharamkan. Ya, diharamkan dia memotong jenggotnya. Nah, kemudian fayusra'u, untuk wanita disunnahkan ya dia juga ikut ke musalla untuk menghadiri salat Id, dan tentunya biduni tabarruj, dengan tanpa bersolek ya, berdandan, dengan tanpa memakai wangi-wangian ya, dan hendaklah dia keluar dengan tujuan betul-betul untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan hendaklah dia menghindari berdandan, karena kebanyakan wanita hari ini dia gunakan untuk bersolek ya, secantik-cantiknya. Nah, ini menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh dia berdandan. Hendaklah dia berdandan nanti setelah dia pulang sholat, berdandan di hadapan suaminya. Nah, membahagiakan suaminya dan seterusnya. Yang kelima, disunnahkan pada hari Id ini al-aklu minal udhiyah, memakan dari daging hewan kurban yang dia kurban. Nah, fakana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yat'amu hatta yarji minal musalla fayakul min udhiyatihi. Dan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak makan ya sampai beliau kembali dari tempat sholatnya ya, fayakul min udhiyatihi, maka beliau sallam makan dari binatang kurbannya. Nah, jadi disunnahkan kita makan dari hewan kurban yang kita sembelih. Kemudian yang keenam, sunnah pada hari ini az-zahab ilal musalla al-Id masyian in tayassar. Disunnahkan berangkat pada hari Id ini menuju ke musalla, tempat sholat atau ke masjid, dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki kalau mudah ya. Kalau tidak mampu ya, misalnya nggak mampu berjalan ya dengan motor atau dengan mobil. Adapun orang yang mampu berjalan maka diutamakan atau disunnahkan baginya untuk apa? Untuk berjalan kaki. Nah, kemudian as-sunnatu, yang sunnah pada hari ini as-shalah ma'al muslimin wa istihbabu huduril khutbah. Salat bersama kaum muslimin dengan berjamaah. Dan disunnahkan untuk menghadiri khutbah. Ya. Disunnahkan untuk menghadiri khutbah. Sebagian kaum muslimin selesai salat langsung pada bubar. Ya. Jadi mereka terluputkan dari mereka pahala sunnah mendengarkan khutbah Id. Ya. Jadi tetaplah duduk sampai imam selesai membaca khutbahnya agar kita mendapatkan faedah dan keutamaan dari khutbah yang disampaikan oleh imam. Dan inilah yang dirajihkan oleh al-muhaqqiqun minal ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, anna salat al-Id wajibah li qawlihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar, bahwasanya salat Id itu adalah wajibah sebagaimana firman Allah fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu, wanhar yakni wanhar li rabbik, dan menyembelihlah atau sembelihlah hewan kurbanmu untuk Rabbmu. Naam. Wala taskut illa bi uzrin syar'i, dan salat ini tidak lepas kewajibannya kecuali dengan udzur syar'i. Ya. Demikian juga wanita yashhadna al-Id ma'al muslimin. Hendaklah juga wanita disunnahkan bagi mereka untuk menghadiri salat Id ini bersama kaum muslimin. Sampai wanita-wanita yang haid juga disunnahkan untuk menghadiri salat Id. Ya, tentunya mereka tidak salat. Ya, mereka tidak salat, tapi mereka mengambil faedah dari khutbah yang disampaikan oleh imam, dan tentunya mereka tidak
ikut melaksanakan sholat Id karena dia sedang haid. Nah, yang kedelapan sunnah pada hari Id ini mukhalafatut tariq. Hendaklah kita menyelisihi jalan kita, yakni jalan kita berangkat dengan jalan kita pulang itu hendaklah berbeda. Hendaklah berbeda. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan at-tahni'ah bil Id, hendaklah kita saling mengucapkan selamat ya dengan hari Id ini dengan kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian yang ke-10 al-ijtima' 'ala ta'am, berkumpul untuk makan bareng. Berkumpul untuk makan bersama. Ini disunnahkan ya. Wa minas sunnah ijtima'un nas 'ala ta'am fil 'id. Dan termasuk sunnah adalah mengumpulkan atau berkumpul bersama untuk makan bersama pada hari Id. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan di kitabnya Majmu' Fatawa, jam'un nas lit-ta'am fil 'idain wa ayyamut tasyrik sunnatun wa huwa min sya'airil Islam allati sannaha Rasulullah. Mengumpulkan manusia untuk makan pada hari Id, Idul Fitri atau Idul Adha ini termasuk, dan ayyamut tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 ini Dzulhijjah min sya'airil Islam, termasuk ini adalah dari syiar-syiar Islam yang disunnahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah di antara adab hari Id yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.